Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan melakukan persiapan data set yang akan digunakan untuk proses training ya. Jadi untuk persiapan instalasinya itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Di sini dipersiapkan dataset yang berupa gambar atau image. Image-nya ini dia untuk image-nya. Jadi ada 23 image, 23 gambar. Tiap gambar sudah kita beri label ya. Jadi masing-masing gambar itu memiliki label. Ini kita buka labelnya. Nah, di sini untuk label name-nya itu gelas plastik. Kemudian ada label name, maaf. Kemudian ada label name botol plastik. Dan ada label kertas. Ada label kertas. Untuk penulisannya digunakan huruf kecil semua. Di sini digunakan huruf kecil semua dan tanpa spasi ya. Untuk proses pembuatan label itu bisa menggunakan label image. Nah, ini seperti ini dia label image. Untuk proses pemberian labelnya seperti ini, kita masuk ke folder data training ya. Ini kita file, open dir. Nah, kita pilih folder. Nah, ini sudah terbuka gambarnya. Untuk konfigurasi proses pemberian labelnya kita gunakan Pascal VOC. Ini konfigurasinya itu Pascal VOC. Untuk file label XML-nya kita buka juga di direktori yang sama. Jadi seluruh gambar yang akan digunakan itu sudah diberi label ya.
tutup saja dulu, kita tutup. Untuk datasetnya sendiri itu kita bagi dua. Perbandingannya bisa menggunakan 7:3 atau 75% banding 25%. Ini kita copy dulu. Kita copy filenya. Kita copy di folder TensorFlow 2.0. Copy. Ya, jangan sampai salah. Kita copy di folder TensorFlow 2.0. Object detection. Kemudian data master. Kita ada image. Kita bagi dua ya, di folder test dan train. Ini kita paste dulu di folder train. Untuk data testing ya, itu nanti kita ambil sampel masing-masing item. Jadi ada item gelas plastik, botol plastik, dan kertas. Itu nanti kita ambil sampelnya masing-masing untuk dimasukkan ke dalam folder testing ya, folder test. Kita masuk ke folder test. Ini kita ambil sampel gelas plastik, kita cut saja untuk menghindari duplikasi data. Kita cut saja, paste. Kemudian kita ambil sampel botol plastik, ini kita cut juga. Ini kita cut bebas ya, jadi untuk data tesnya itu bebas. Kita masukkan masing-masing satu item. Untuk kertasnya karena datanya hanya sedikit, itu kita masukkan satu item saja yang akan dijadikan data test. Jadi komposisinya itu bisa 7:3 atau jika ada cukup banyak data set yang digunakan itu bisa 75% banding 25% ya. Selanjutnya kita akan membuat file CSV dari dataset yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kita melakukan generate CSV, ini perintahnya. Nah, file CSV akan kita letakkan di folder image dan kita jalankan saja. Nah, sudah kebentuk dua file CSV, ada test dan train CSV. Ini kita buka saja test. Test berisi informasi mengenai item atau kelas yang akan kita gunakan. Ini ada botol plastik, ada gelas plastik, juga ada kertas. Selanjutnya kita akan membuat TF record, tapi sebelum kita membuat TF record, kita sesuaikan kelas di file generate TF recordnya. Ini langsung kita buka saja nih, kita sesuaikan ini filenya generate TF recordnya. Ini.
Di sini digunakan 3 kelas ya, ada kelas botol plastik, ada gelas plastik juga kertas. Jadi kita sesuaikan saja langsung. Untuk urutannya juga tidak boleh salah. Ini ada gelas plastik, ini kita copy saja gelas plastik, kita beri ID 1 nanti ya. Kita copy. Kemudian botol plastik itu nanti kita beri ID 2. Kemudian ada kertas, kertas kita beri ID 3. Ya, ini kita hapus. Kita simpan filenya. Kemudian kita jalankan file tf recordnya. Kita jalankan di TensorFlow 2.0 ya. Ini kita jalankan saja langsung, kita sudah selesai. Ini saya selesai. Kita lihat di folder data master harusnya sudah kebentuk satu file train record. Nah, ini sudah kebentuk file train record. Untuk file test recordnya juga kita generate. Kita copy. Kita jalankan ya. Nah, sudah kebentuk file test record. Nah, ini kita jalankan di folder TensorFlow 1.5. Tapi sebelumnya pastikan sudah mendownload model. Jadi untuk modelnya yang digunakan Faster RCNN ini. Itu bisa di-download sendiri di GitHub. Jadi ini folder, ini Faster RCNN nya yang sudah kita ekstrak. Kita letakkan di folder object detection. Nah, kemudian kita buat file label map. Kita copy dari file yang sudah ada saja. Jadi kita ambil dari folder data. Kita copy dari folder data. Folder data. Nah, ini yang paling bawah ya, path label map. Ini kita copy. Sisanya seperti ini, kita copy saja ini.
Nah, kita letakkan nanti dari pet label map ini kita letakkan di folder data training ya. Folder. Untuk direktorinya sendiri itu ada di TensorFlow 1.5 juga ada, kemudian di TensorFlow 1.2.0 juga ada. Ini kita rename label map. Ya, label map. Ini kita hapus dan kita sisakan 3 data saja. Jadi untuk yang pertama tadi untuk ID 1 itu gelas plastik tadi. Kemudian untuk ID 2 itu botol plastik. Dan untuk ID 3 itu kertas. Ini kita simpan jika sudah. Nah, pastikan untuk kelas yang kita gunakan itu sesuai ya antara TF record, label map, kemudian di data CSV itu sesuai. Jadi untuk ID 2 itu botol plastik dan untuk ID 3 itu kertas. Nah, kemudian untuk file label map tadi kita pindahkan di folder data master training. Ini data master training. Yang bisa kita pindahkan ke folder data master training. Kita paste di sini. Untuk konfigurasinya itu bisa kita sesuaikan ini. Kita copy saja konfigurasi yang sudah ada. Nah, ini kita ambil dari sampel config, ini bisa kita copy. Ini ya, kita copy. Untuk faster RCNN yang Inception versi 2 pet kita ambil sampel. Kita paste. Nah, ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan konfigurasi yang akan kita gunakan. Untuk jumlah kelas atau item kita gunakan 3 ya. Jadi itu ada botol plastik tadi, kemudian ada gelas plastik, begitu juga ada kertas. Nah, untuk folder atau directory checkpointnya ini kita sesuaikan juga. Kita copy, kita paste saja directory checkpointnya. Jadi pada saat dia melakukan training nanti akan membentuk file checkpoint ya.
Dia akan membentuk file checkpoint. Jadi bila proses training nanti terhenti di tengah jalan gitu. Jadi dengan adanya file checkpoint, training tidak perlu dilakukan dari awal lagi. Itu fungsinya file checkpoint. Kemudian untuk TF recordnya kita sesuaikan juga train recordnya. Tadi di directory data master train record. Ini untuk label mapnya juga kita sesuaikan. Untuk label mapnya itu ini kita copy karena filenya belum ada. Jadi dari TensorFlow 2.0 itu kita copy ke TensorFlow 1.15. Untuk file image-nya ini kita periksa, ini juga masih ada. Ini masih kosong datanya, jadi kita paste saja dari folder TensorFlow 2.0 ke TensorFlow 1.15. Paste, ini kita paste saja semuanya. Sudah selesai. Nah, selanjutnya kita sesuaikan ini label mapnya. Kita paste saja. Ini label mapnya sudah sesuai, filenya juga sudah ada. Kemudian jumlah sampelnya, jadi untuk jumlah contoh yang akan kita gunakan ini berapa, ini bisa kita sesuaikan juga sesuai dengan data yang ada. Ini kita sesuaikan juga untuk test record. Kemudian untuk label mapnya juga kita sesuaikan. Nah, sampai di sini konfigurasinya sudah selesai ya, sudah selesai kita konfigurasi. Ini bisa kita save. Nah, kita bisa lanjut ke proses training ini di tahap selanjutnya. Ini bisa langsung kita jalankan di command prompt atau command line ya.